Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan bab yang kedua, hadis yang ketiga. Bab yang kedua dari Kitabul Jami', yaitu tentang kebajikan dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang ketiga adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa karihalakum qila wa qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian, mengharamkan untuk kalian durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, waman an wahad, hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain. Wa karihalakum ila waqal, dan tidak disukai untuk kalian itu kila waqal, katanya dan katanya. Wa kasratas su'al, banyak bertanya, wa ida'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hadis muttafaqun alaih. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang diharamkan yang pertama ini sudah kita bahas ya pada bulan lalu. Sedikit kita ulangi, yaitu uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa dikhususkan ibu? Dikhususkan ibu menunjukkan akan keagungan seorang ibu. Dan durhaka sama ayah itu juga merupakan dosa yang sangat besar. Karena ayah yang mencari nafkah, kadang-kala berjuang siang dan malam bergadang, ya, kadang-kala mempertaruhkan nyawa, sebagaimana yang antum jalani ya Pak ya. Jadi ayah juga perannya sangat besar, sehingga kalau anak durhaka sama ayah dosanya besar. Namun durhaka sama ibu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa dikhususkan penyebutan ibu dalam hadis ini? Yang pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan demikian, bahwasanya hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Ketika ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi mengulangi lagi, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Abuka, ya, bapakmu. Jadi ibu disebutkan sebanyak 3 kali. Kemudian kenapa dikhususkan ibu dalam hadis ini?
Karena ibu itu biasanya lemah lembut ya, lebih mengedepankan perasaan. Tapi kalau ayah biasanya lebih ditakuti sama anaknya. Tapi kalau ibu, anak cenderung berani melawan sama ibunya. Kemudian yang ketiga, dikhususkan penyebutan ibu karena jasa ibu itu sangat besar terhadap anaknya. Karena ibu yang mengandungnya, kemudian yang melahirkannya, setelah itu yang menyusuinya. Maka dengan ini ibu disebutkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang diharamkan adalah wawadal banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup. Ini di masa jahiliyah, di mana mereka tidak suka punya anak perempuan. Kenapa mereka tidak suka punya anak perempuan? Karena yang pertama mereka takut ya, anak itu makan bersamanya, mengambil jatah rizkinya. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan ini bawa aib, bikin malu, nggak bisa dibanggakan, tidak sebagaimana anak laki-laki. Ya, makanya mereka ketika mendapatkan anak perempuan mereka sangat tidak suka. Akhirnya mereka bunuh anak tersebut secara dikubur hidup. Disebutkan menguburkan anak hidup ini, yang pertama adalah secara langsung, dikubur secara langsung, begitu lahir langsung dikubur. Yang kedua adalah dibiarkan sampai besar, ya mungkin sekitaran umur 4 tahun 5 tahun, kemudian dimandikan sama ibunya, didandani, dikira mau diajak jalan-jalan sama ayahnya, padahal ayahnya sudah nyiapkan apa? Sudah nyiapkan kuburan. Begitu jalan, anaknya ini didorong masuk ke dalam kubur. Anaknya teriak-teriak minta tolong, ya. Kemudian langsung ditimbun sama bapaknya. Ini di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang mengubur anak perempuan hidup. Namun yang ada sekarang ini adalah tidak suka punya anak perempuan. Maka ketika kita tidak suka punya anak perempuan, ada dalam diri kita itu sifat jahiliyah. Kemudian yang ketiga adalah waman anwahat, yaitu selalu menuntut haknya, tapi tidak mau memberikan apa? Hak orang lain. Jadi senantiasa menuntut haknya, atau dia menahan hak orang lain. Menahan hak orang lain itu seperti apa? Yang pertama adalah dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal di dalam hartanya itu ada milik orang lain, yaitu orang-orang miskin. Kemudian yang kedua adalah diantaranya dia menahan tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Tidak diberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga adalah diantaranya dia menahan hartanya itu adalah tidak memberikan gaji kepada pekerjanya. Jadi pekerjanya sudah bekerja, ya siang malam sudah bekerja, bahkan sampai lembur, tapi tidak dibayarkan apa? Gajinya. Tapi kalau haknya harus apa? Harus diberikan. Ini namanya man'an wahad. Jadi dia menahan hak orang lain, tapi haknya harus segera ditunaikan. Misalkan istrinya harus memenuhi ya hak suaminya, hak dirinya, tapi giliran istrinya minta haknya tidak diberikan, tidak dikasih nafkah, tidak diajak jalan, tapi suaminya nuntut terus haknya untuk apa? Untuk ditunaikan. Begitu juga dengan pekerjanya disuruh untuk kerja siang malam sampai lembur, tapi begitu giliran harus mendapatkan gaji tidak dibayarkan. Maka ini namanya man'an wahad yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang tidak disukai. Wa karihalakum qila wa qal. Tidak disukai untuk kalian itu adalah qila wa qala, yaitu katanya dan katanya. Artinya asal dapat kabar langsung kita apa? Sebarkan. Ini katanya ibu fulana cerai ya misalkan.
katanya tetangga kita poligami ya. Jadi katanya dan katanya langsung disebarkan. Maka orang yang demikian itu yang langsung menyebarkan berita setiap apa yang dia dengar itu dianggap sebagai pendusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami." Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Jadi apa yang dia dengar dari informasi langsung diceritakan. Dapat info sebaran broadcast langsung apa disebarkan. Maka kita ketika menerima berita, sebelum kita sebarkan kepada orang lain, ada dua hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama adalah pastikan beritanya benar atau tidak ya. Jadi kita pastikan ini beritanya benar atau tidak. Kalau seandainya beritanya benar, maka ada yang kedua ya. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu manfaat atau tidak. Apakah berita itu justru membuat orang semakin takut. Maka ketika ada berita datang sampai kepada kita, maka kita tabayun ya. Kita cek kebenarannya, karena bisa jadi itu adalah adu domba, itu adalah apa? Fitnah. Sebagaimana disebutkan, ada seorang dari satu kabilah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dan akan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia sepakat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti utus aja utusan untuk mengambil apa? Zakat. Maka ketika sudah waktunya untuk mengambil zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus utusan. Ketika diutus utusan, ketika mau nyampe, maka utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disambut sama kabilah ini dengan sambutan yang hangat. Dan sambutan hangat ketika itu adalah dengan membuka pedang ya. Jadi disambut dengan apa? Dengan pedang. Maka ketika dia ini disambut dengan dihunuskan pedang, dia lari ya. Dia lari pulang lapor kepada Nabi bahwasanya saya mau dibunuh sama mereka. Ya. Jadi ditunggu-tunggu kok nggak datang zakatnya, datang ya. Saya mau dibunuh. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan apa? Siapkan pasukan. Siapkan pasukan untuk melihat, mengecek. Sampai di sana dicek, enggak, kita nggak mau bunuh dia ya. Tapi kita mau nyambut apa? Nyambut dia. Karena memang disebutkan antara yang mau ngambil zakat ini sama yang kabilah ini ya, itu ada sedikit gesekan sehingga dia mengira dia mau dibunuh. Maka kalau semua informasi kita dapat kemudian kita nggak cek kebenarannya, maka bisa terjadi apa? Terjadi malapetaka ya. Maka tidak disukai yang namanya kilawakon ya. Isu-isu ya, sampai ada ustadz besar kemudian diisukan poligami dengan ini, kan menjadi apa? Menjadi berita viral. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang demikian ya, tidak disukai yang demikian, yaitu katanya dan katanya. Kalau kita ikut-ikutan, maka kita dianggap sebagai apa? Sebagai pendusta. Oleh karena itu orang yang dia menyebarkan berita dusta kemudian menjadi viral, itu khawatirnya dia diazab di alam kubur sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, yaitu dia disobek pipinya sampai ke telinga ya. Kemudian setelah sudah sampai ke telinga disobek yang sebelah kiri. Begitu sudah robek yang sebelah kiri sampai ke telinga, yang kanan apa? Tertutup lagi. Maka disobek lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Ini balasan bagi mereka yang menyebarkan berita dusta. Maka ketika ada informasi, ada berita sampai kepada kita, maka jangan buru-buru untuk kita apa? Untuk kita share, langsung share. Cek kebenarannya. Kemudian yang kedua, timbang manfaat dan mudorotnya. Kalau ini saya share, kira-kira nanti bisa menimbulkan orang ketakutan atau tidak ya. Jadi hati-hati begini berita-berita yang membuat orang menjadi apa? Menjadi ketakutan misalkan.
Maka tidak perlu untuk kita apa? Untuk kita sehat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Ya, banyak bertanya. Kasratus su'al di sini ada dua makna. Soal itu yang pertama adalah banyak bertanya, yang kedua soal itu adalah banyak meminta-minta. Ya, jadi soal itu bisa bertanya, bisa meminta-minta, dan keduanya ini tercela. Ya. Jadi banyak bertanya ini juga tercela. Kalau pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang gak ada faedahnya. Tapi kalau pertanyaan yang berbobot, misalkan pertanyaan yang mengandung ilmu, maka ini dianjurkan. Bahkan pertanyaan itulah yang menjadikan seorang bertambah apa? Bertambah ilmunya. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, dengan apa engkau bisa sampai kepada derajat ini? Ya, memiliki ilmu yang luas. Maka beliau menjawab, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang senantiasa apa? Bertanya. Kemudian wabiqalbin aqul, dengan kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah wabibadanin ghairu malul, yaitu badan yang tidak pernah merasa bosan untuk menuntut apa? Menuntut ilmu. Karena orang punya kecerdasan tapi malas-malasan, ya susah juga untuk bisa menguasai banyak ilmu. Maka beliau bisa mendapatkan ilmu yang banyak itu dengan tiga hal ini. Di antaranya dengan banyak bertanya. Maka dengan kita banyak bertanya itu bisa menambah wawasan, menambah ilmu kita. Demikian juga ustadz yang ditanya itu juga bisa menambah ilmunya. Ya. Ustadz ketika ditanya kemudian nggak tahu, nanti saya cari jawabannya, belajar. Inilah yang kemudian menjadikan Imam Muslim meninggal dunia. Yaitu ada yang tanya, beliau nggak tahu. Masa sih udah imam kemudian apa tidak tahu. Akhirnya tunggu ya, saya carikan jawabannya. Dicariin jawabannya sama Imam Muslim. Buka sambil makan apa? Kurma. Kurmanya habis satu dus, ya. Jawabannya ketemu tapi beliau meninggal dunia. Karena kurma itu apa? Panas, ya. Mungkin terlalu banyak, akhirnya membuat beliau meninggal dunia. Jadi dengan kita banyak bertanya, tapi pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan ilmu, ini membuat kita menambah apa? Menambah ilmu. Tapi kalau pertanyaan yang nggak berbobot, pertanyaan yang hampir-hampir mustahil, Ustaz, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Nah, dinosaurusnya ada atau enggak? Ya. Nah, sekarang dinosaurusnya ada nggak Ustaznya? Ustaznya juga nggak tahu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kurang apa? Kurang faedah. Ustaz, kalau nanti saya sampai di bulan, itu sholatnya ngadep kemana ya? Ya sampai bulan dulu baru tanya sama Ustaz. Ya. Kalau sudah besok mau berangkat ke bulan baru apa? Tanya. Tapi kalau kerjaannya cuma di bumi saja, nggak kemana-mana, bukan astronot juga, ya ngapain tanya kalau sholat di bulan bagaimana? Setelah nanti Ka'bah hilang, sholatnya ngadep kemana? Siapa yang mau menghilangkan apa? Ka'bah. Yang mau menerbangkan Ka'bah itu siapa? Jadi hal-hal yang demikian ini tidak perlu untuk apa ditanyakan. Hal-hal yang hampir mustahil. Nanti kalau misalkan Ka'bahnya sudah hilang, baru ditanyakan ini kita ngadep kemana? Kalau memang Ka'bahnya apa? Ka'bahnya hilang. Tapi Ka'bah masih ada, terus ngapain untuk ditanyakan? Ya. Kemudian makna yang kedua daripada kasratus su'al itu adalah banyak meminta-minta. Asalnya meminta kepada manusia itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau keseringan, ini yang tercela. Kenapa tercela? Yang pertama adalah karena bisa menghilangkan ketergantungannya kepada Allah. Jadi begitu ada masalah langsung minta sama apa? Sama teman. Jadi nggak ada rasa bergantung kepada Allah. Padahal kan kita diminta untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta maka mintalah kepada Allah, dan bila minta pertolongan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tapi kalau dikit-dikit minta sama temannya, minta sama tetangganya, maka ini khawatirnya menghilangkan ketergantungan kepada Allah. Makanya kenapa kadangkala musibah yang menimpa seseorang itu kadangkala lama, nggak dicabut-cabut sama Allah. Jadi misalkan dia sakit, itu sakitnya lama nggak sembuh ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin hamba ini dia benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Karena kadangkala kita kalau kena musibah, awal kali langsung bergantung kepada Allah atau bergantung sama manusia, Pak? Biasanya langsung sama manusia. Bawa saya ke dokter, ya. Bawa ke spesialis, ya. Jadi begitu spesialis di Indonesia nggak bisa menangani penyakitnya, langsung terbang ke Singapura misalnya. Singapura nggak bisa, terbang lagi kemana? Nggak sembuh-sembuh. Nah biasanya ketika nggak sembuh-sembuh sudah kemana dia minta pertolongan sama manusia, biasanya dia sudah pasrah, ya, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di situ Allah Subhanahu wa taala ingin supaya hambanya itu benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Oleh karena itu kenapa kita nggak boleh minta di ruqyah, ya. Tapi kalau ada orang yang mau meruqyah boleh. Tapi kalau kita minta di ruqyah, ini menghilangkan kesempatan kita apa? Untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena kalau kita minta di ruqyah itu kita bergantung, ya. Apalagi kalau yang mau meruqyah kita ini adalah terkenal, ya. Kalau meruqyah langsung apa? Biasanya sembuh. Nah biasanya kita minta di sana atau minta diantarkan sehingga hati kita ini bergantung sama dia. Makanya kita dilarang untuk banyak minta itu supaya kita ini tidak bergantung sama manusia. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa dilarang minta-minta? Karena bisa menghilangkan kehormatan kita. Kita kalau banyak minta-minta jadi tercela atau tidak? Jadi tercela di hadapan orang. Itu fulan itu. Mesti mau minta, sudah dicap kita sebagai peminta-minta. Dan peminta-minta itu kan identik dengan apa? Dengan ya rendah lah ibaratnya, dikucilkan. Maka kita dilarang untuk meminta-minta itu karena menghilangkan apa? Kehormatan. Makanya biasanya orang yang suka minta-minta itu kan digelari apa Pak kalau dalam bahasa Jawa? Ya, rai gedek ndas teng ya Pak ya. Rai gedek ndas teng. Nggak punya malu. Minta lagi. Makanya pada hari kiamat orang yang seperti ini itu nanti dia datang pada hari kiamat di wajahnya itu nggak ada daging, ya. Walaisa fi wajhihi muz'atul lahmi. Tidak ada di wajahnya itu apa? Tidak ada di wajahnya itu daging. Ya, bagi orang yang suka minta. Yang mana meminta-mintanya ini adalah untuk memperkaya diri. Ya. Jadi dia mampu tapi minta. Dia mampu tapi apa? Minta. Kalau seandainya dia memang ada hajat, ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Tapi kadang-kala ada orang itu dia meminta-minta untuk memperkaya dirinya. Dan juga kalau seandainya kita meminta-minta tujuannya adalah untuk umum, ya. Misalkan untuk pembangunan masjid atau pembangunan pesantren, pembangunan sekolah, ya, atau kita memintakan ke orang kaya untuk orang lain, untuk anak yatim, ya fakir miskin, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau minta-minta untuk memperkaya diri, maka ini yang tercela, sehingga nanti dia datang pada hari kiamat tidak ada daging di wajahnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang keenam, yang tidak disukai adalah menyia-nyiakan harta. Idaatul man, ya, menyia-nyiakan harta. Dalam agama kita ini ada yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams. 5 yang harus apa?
dijaga. Apa aja itu Pak? 5 yang harus dijaga. Apa aja yang harus dijaga dalam agama kita? Agama, ya. Jadi 5 yang harus dijaga itu adalah agama yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah akal, ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nasab, ya. Agama, akal, kemudian apa? Nasab. Kemudian yang keempat yang dijaga dalam agama kita adalah harta, ya. Jadi agama, akal, nasab sama harta. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, saya jadi lupa juga ya Pak. Apa? Jadi yang pertama yang dijaga dalam agama kita adalah agama, ya. Kemudian yang kedua, yang kelima tadi jiwa. Menjaga apa? Menjaga jiwa. Jadi agama, kemudian apa? Akal, kemudian nasab, ya, jiwa dan harta. Jadi 5 hal ini dijaga dalam agama kita. Menjaga syariat itu dengan apa? Dengan diutus para nabi, diutus para rasul. Kemudian di antara cara menjaga agama adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang ketika dia sudah semakin jauh dari agamanya, maka diingatkan. Kemudian menjaga agama juga dengan cara apa? Dengan cara banyaknya syariat, perintah untuk beribadah. Kalau sehari saja kita mengerjakan amal saleh, kira-kira banyak atau tidak Pak yang bisa kita kerjakan? Banyak sekali. Baca Quran, sholat sunnah, ya. Bisa dengan berpuasa juga. Maka dengan adanya syariat itu menjadikan seorang agamanya terjaga. Makanya kalau orang itu dia nggak pernah sholat, baca Quran, puasa, sedekah, semakin jauh dia dari apa? Dari agama. Inilah cara Islam untuk menjaga apa? Menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa. Dengan apa menjaga jiwa? Dengan diharamkannya bunuh diri. Kemudian menjaga nasab. Dengan apa? Dengan diharamkannya apa? Zina. Diharamkannya menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Kemudian menjaga apa lagi? Menjaga akal. Dengan diharamkannya apa? Khamar. Dengan diharamkannya khamar. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta. Bagaimana Islam ini menjaga harta? Yang pertama adalah dengan kita disuruh, diperintah untuk mencari nafkah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi disuruh kita untuk mencari apa? Mencari nafkah. Bahkan dimotivasi bagi mereka yang bekerja sehingga tidak merepotkan orang lain. Ya, diberikan motivasi. Ya. Nabi SAW mengatakan ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidaklah seorang itu dia memakan yang lebih baik daripada hasil dari kerjanya sendiri. Jadi orang yang dia bisa makan dari hasil kerjanya itu adalah orang yang baik, ya. Itu yang terbaik daripada dia mendapatkan makan dari hasil minta. Kemudian cara Islam dalam menjaga harta adalah diperintahkan untuk mengembangkan harta. Jadi kalau kita punya tanah, diperintah untuk digarap tanahnya. Bukan dibiarkan apa? Dibiarkan kosong, tapi digarap. Mungkin dijadikan lahan parkir. Ini dapat duit atau tidak Pak? Lumayan, ya. Atau digarap, ditanami tanaman, jangan dibiarkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah maka hendaknya apa? Digarap. Ya. Kalau dia nggak bisa garap, maka dia suruh orang lain untuk apa?
untuk menggarapnya. Jadi kita diperintah untuk mengembangkan harta. Kemudian yang berikutnya cara Islam dalam menjaga harta adalah diancam keras bagi mereka yang mengambil harta milik orang lain. Diancam keras bagi mereka yang mengambil harta milik orang lain. Kalau dengan cara mencuri, maka ancamannya apa? Ancamannya dipotong tangan. Bahkan diancam bagi mereka yang mengambil harta milik orang lain dengan sumpah. Misalkan kita ngaku-ngaku, ini sandal punya saya ini. Kadang-kadang kan sandal suka mirip-mirip ya. Kita tahu ini bukan sandal kita sebenarnya, tapi kita merasa itu sandal kita. Kemudian kita mengatakan, wallahi demi Allah ini sandal saya. Saya tahu banget tandanya misalnya. Ya, padahal dia tahu itu bukan apa, bukan sandal, tapi dia ngaku-ngaku demi Allah. Maka diancam dengan apa? Diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan baginya apa? Surga. Sehingga ada sahabat yang tanya, bagaimana kalau itu remeh wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, wa in kanat qadiban min arak. Meskipun itu cuma sebatang kayu siwak. Kayu siwak berapa harganya, Pak? 15.000 ya. Kalau di Arabnya langsung kan 1 real. Ya. Meskipun itu kita ngaku-ngaku itu punya kita, diancam. Ya, makanya ini cara syariat dalam menjaga apa? Dalam menjaga harta. Kemudian di antara cara syariat dalam menjaga harta adalah dengan adanya aturan dalam bermuamalah. Adanya aturan dalam bermuamalah. Seperti pinjam meminjam, ada aturannya. Kalau di situ nanti ada ribanya berarti apa? Dia mendapatkan dosa besar. Jadi ada aturannya. Dibuat adanya apa? Aturan-aturan pinjam meminjam, jual beli, ini supaya harta itu apa? Harta itu terjaga. Kemudian yang terakhir cara Islam dalam menjaga harta adalah larangan untuk boros atau tabdzir, ya, mubadzir. Dilarang dalam agama kita ini hidup boros. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Dan juga diingatkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah ditanya hartanya. Dan harta ini ditanya berapa kali? 2 kali. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Kadang-kala ada orang itu yang ketika dia diingatkan, kok beli jam mahal-mahal ya, sampai 500 juta misalkan. Ada jam 500 juta, Pak? Ada ya, sampai mahal. Nah, ini kan duitku ya. Ya. Ini kan duitku kok situ repot ya. Ini kan uang saya. Kita harus harus paham bahwa harta yang kita miliki itu sejatinya adalah milik Allah. Apa buktinya harta yang kita miliki itu milik Allah? Apa kira-kira buktinya, Pak? Harta yang kita miliki itu milik Allah. Yang pertama, kalau ada orang kehilangan ya emasnya misalkan di rumah dibobol sama maling, kira-kira ucapan yang keluar dari lisannya apa? Innalillah, ya, milik Allah kan tandanya. Kemudian yang kedua buktinya harta itu adalah bukan harta kita tapi milik Allah. Ketika kita meninggal dunia, pakai aturan kita pembagiannya atau pembagian Allah atau aturan Allah pembagiannya kalau kita meninggal dunia, ya. Aturan pembagiannya kalau kita meninggal dunia itu pakai aturan Allah, bukan aturan kita. Kita nggak bisa nanti untuk anak saya pertama ini anak kedua ini, anak ketiga dapat ini, ya. Tapi ikut aturan siapa? Aturan Allah, yaitu dengan aturan waris. Ya. Ini bukti bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah milik Allah. Sehingga apa yang kita keluarkan akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan harta itu keluar dari kantong kita itu dengan 4 cara ya. Yang pertama adalah keluar untuk perkara yang diharamkan. Ya, keluar dari dompet kita atau dari ATM kita itu untuk hal-hal yang diharamkan. Misalkan ya, waliyadzubillah dipakai untuk zina, dipakai untuk minum khamar. Kadang-kala orang ketika sukses ya atau dapat gaji yang besar biasanya ya merayakannya dengan apa? Dengan zina. Merayakannya dengan minum khamar. Saya kemarin ditanya, jadi dia dipanggil sama temannya ya untuk merayakanlah kesuksesan. Itu sambil minum apa? Minum khamar. Ini saya nggak minum Ustaz, tapi boleh nggak saya hadir? Ya. Kalau ada minum khamar di meja, kita boleh hadir atau tidak, Pak? Nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh. Tapi karena dia itu tugasnya, itu pekerjaan dia, ya. Jadi pekerjaan dia ya memang ngawal. Ya. Makanya kalau memang itu tugasnya, banyak-banyak istighfar aja. Karena kalau dia nggak jalani tugas, mungkin dia bisa apa? Bisa dipecat. Ya. Kebetulan dia memang aparat ya, memang yang tugasnya mengawal. Ya. Jadi kalau dia nggak menjalankan tugasnya, bisa kena SP, mungkin dipecat atau yang lainnya. Yang kedua, harta itu keluar ya untuk hal yang kita beli tapi nggak kita rawat ya. Jadi kita punya uang, kita cuma ngoleksi ya, koleksi motor sampai punya 10, mobil sampai punya 20. Ada nggak itu, Pak? Ada ya, dijaga atau tidak ya? Kadang-kala nggak dijaga, lama-lama jadi rongsok ya dibuang. Tapi kalau mobil nggak ya, ya artinya dia beli barang tapi nggak dirawat. Misalkan beli numpuk sembako, misalkan beras ditumpuk, kemudian sampai lama akhirnya kutuan dibuang. Atau misalkan beli minyak goreng banyak ditimbun, ya lama nggak dipakai, akhirnya apa? Dibuang karena sudah lewat kadaluarsanya. Atau ya, orang-orang yang dia membuang barang-barang yang dia miliki, padahal barang-barang itu masih layak untuk apa? Untuk dipakai. Ini yang kedua. Ini ada hisapnya ya. Jadi kita punya barang tapi masih layak pakai, kemudian kita apa? Kita buang. Maka kalau kita punya barang ya masih bagus ya, kita sedekahkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, uang itu keluar dari dompet kita adalah untuk hal yang dianjurkan, yaitu untuk kita sedekahkan. Untuk kita apa? Untuk kita sedekahkan, untuk kita bantu orang yang membutuhkan, memberi kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kemudian untuk kita nafkahi keluarga kita. Kemudian yang keempat adalah untuk perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan itu apa? Perkara yang dibolehkan itu tadi kita beli mobil dengan harga ratusan juta misalkan. Tapi ini setelah kita sudah bayar zakat, sudah bantu orang-orang, kemudian masih ada nih sisanya nih, kita belikan mobil yang mahal, mungkin sampai berapa miliar. Atau kita punya jam tangan dengan harga yang mahal, karena memang kita punya jam tangan harga mahal itu karena kita ketemu sama orang-orang besar ya. Kalau pakai jam tangan harga 200.000 bisa dirujak ya bahasanya ya, jadi ejek-ejek ya, sehingga dia pakai jam yang harganya mahal. Tapi ini setelah dia apa? Setelah dia jalankan tugasnya, bayar zakat, nafkah, bantu orang-orang. Kalau masih lebih, maka dia belikan ya barang-barang yang mahal, maka ini tidak mengapa, ini dibolehkan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, akhrajahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah Subhanahu Wa Taala terdapat pada
ridho kedua orang tua. Dan murka Allah Subhanahu wa taala terdapat pada murka kedua orang tua. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini membahas tentang bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita. Apakah kita durhaka ataukah kita orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hak orang tua itu sangat besar sekali. Di antara yang menunjukkan besarnya hak orang tua, yang pertama adalah hak orang tua ini digandengkan dengan hak Allah. Ya. Jadi yang menunjukkan hak orang tua itu sangat besar adalah hak orang tua digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala itu ya terkait dengan ridho kedua orang tua. Murka Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada kemurkaan orang tua. Dan di dalam Al-Qur'an banyak ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Di antaranya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabbmu memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua yang menunjukkan besarnya hak orang tua adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu didahulukan daripada berangkat jihad. Bakti sama orang tua didahulukan daripada berangkat jihad. Sebagaimana disebutkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian dia izin untuk ikut berangkat jihad. Maka Nabi tanya, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup?" Maka dia mengatakan masih. Fafihima fajahid. Maka kepada keduanya lah engkau hendaknya berjihad. Karena bakti sama orang tua itu memang bentuk daripada apa? Jihad. Kita mengerahkan jihad itu artinya apa? Jihad itu, Pak? Ya, bersungguh-sungguh atau mengerahkan seluruh apa? Kemampuan. Jadi bakti sama orang tua itu kan kita, apalagi orang tua sudah tua, kita keluarkan harta dengan jumlah yang banyak. Kadangkala kita korban apa? Korban waktu. Kadangkala juga kita korban perasaan. Uang sudah banyak terbuang, waktu sudah banyak terbuang, tapi orang tua menganggap kita belum ngapa-ngapain. Ya, kita belum berbuat banyak untuk orang tua. Kamu nggak kayak kakakmu misalnya, dibanding-bandingkan. Padahal kakak kita ongkang-ongkang kaki nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi orang tua kita lebih melihat kepada kakak kita. Ya, maka ini besarnya hak orang tua, ya. Sehingga lebih didahulukan daripada berangkat jihad. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, besarnya hak orang tua sehingga kita tetap diperintah untuk berbakti sekalipun orang tua kita kafir, ya orang tua kita non muslim, kita tetap diperintah untuk berbakti, ya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksa engkau untuk menyekutukan aku, ya fala tuti'huma, jangan engkau apa? Taati. Jadi kalau orang tua nyuruh kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka nggak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini misalkan nyuruh kita melakukan kesyirikan atau keluar dari agama Islam, maka kita tidak perlu untuk apa? Taat. Tapi setelah itu Allah mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun hendaknya kalian bergaul kepada kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Jadi kita tetap diperintah untuk berbakti. Makanya disebutkan Asma binti Abi Bakar. Ini ketika itu ibunya masih belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ibunya mau mengunjungi dia, mau datang bersilaturahim. Maka Asma
tanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ibuku mau datang, mau mengunjungiku. Afa asiluha, boleh nggak aku bersilaturahim sama ibuku? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siliha, sambunglah tali silaturahim dengannya. Ini menunjukkan orang tua itu memiliki hak yang sangat besar. Kemudian yang keempat, ya, yang menunjukkan hak orang tua itu sangat besar adalah sampai kita dan harta kita itu milik orang tua, ya, sampai kita dan harta kita itu milik orang tua. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, besarnya hak orang tua sehingga kita tetap diperintah untuk berbakti kepada orang tua sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Jadi kita tetap diperintah untuk berbakti sama orang tua sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Bagaimana kita berbakti sama orang tua padahal orang tua sudah meninggal dunia? Yaitu yang pertama dengan kita berbuat baik sama kerabat orang tua kita, sama paman kita, sama bibi kita, terutama bibi. Karena bibi ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khala bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti apa? Seperti ibu. Ya. Kemudian di antara bakti kita sama orang tua yang sudah meninggal adalah dengan kita mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian diantaranya adalah dengan kita berbuat baik, ya, buat masjid atau sedekah kita niatkan untuk orang tua, gali sumur, sedekah air. Ini kan sedekah air, sedekah yang luar biasa. Kita niatkan untuk orang tua, ya. Atau kalau kita punya rizki lebih, kita umrohkan orang tua kita. Ada rizki lebih lagi, kita apa? Hajikan. Kalau memang orang tua kita belum haji, kita hajikan, ya, haji badal, ya, atau kita umrohkan orang tua kita. Kemudian yang berikutnya, ya, besarnya hak orang tua sehingga kita nggak bisa membalas jasa orang tua kita. Kita nggak pernah bisa membalas jasa orang tua. Sekalipun misalkan kita sudah kaya raya, udah berhasil sekarang, kita bangunkan orang tua kita rumah yang besar, kita belikan mobil, ya, motor, kemudian bulanan kita kirimkan dengan jumlah yang besar, tetap kita nggak bisa balas jasa orang tua. Digambarkan ada seorang dari Yaman, dia berangkat haji sambil gendong ibunya, ya. Habis itu umroh sambil gendong ibunya, apa namanya, tawaf, sa'i sambil gendong ibunya. Sekarang ada nggak Pak yang seperti itu? Ya, udah nggak ada lagi. Yang ada dorong, ya, dorong pakai kursi roda. Itu pun bukan dia yang dorong, benar nggak Pak? Bayar orang, dia jalan gandengan tangan sama istrinya. Ibunya suruh orang, ya, ibunya suruh orang untuk apa? Untuk tawaf, untuk sa'i. Kadangkala ibunya ketika tawaf tidur dia. Karena apa? Karena didorong, enak dia, capek dia tidur. Kan kalau dorong itu kan di atas, ya. Nah, kadang-kadang putarannya semakin apa? Semakin jauh. Kan kalau dia didorong sama anaknya, ibunya tidur dibangunkan. Tapi kalau yang dorong orang, ya, kadang-kadang orang segan, benar nggak Pak? Mau bangunkan bu, bangun dulu bu. Ya, udah keenakan tidur. Apalagi kadang-kadang terbang dari Indonesia, dari Jakarta sampai Jeddah, ya, 9 jam. Habis itu berangkat dari Jeddah ke Mekah, proses kamar itu juga nggak sebentar, makan, kadang-kala langsung apa? Umroh. Nggak pakai tidur-tidur dulu, langsung apa? Umroh tengah malam jam 12. Nah, itu kan didorong bisa apa? Tidur. Kalau kita yang lari jogging, ya, maksudnya sa'i itu kan lari, ya nggak ngantuk, ya, kita segar keringetan. Tapi orang tua lelah, ya. Udah jarang ada orang yang gendong ibunya. Apalagi sekarang bukan gendong lagi, bukan dorong lagi, ada skuter, ada mobil golf, ya. Udah semakin enak lagi, ya.
Nah ini orang dari Yaman gendong ibunya puter tawaf kemudian sa'i. Tanya sama Umar atau Ibnu Umar, ini saya sudah balas jasa orang tua atau belum? Ya. Kata Umar, belum. Meskipun dengan tarikan nafasnya ketika dia melahirkan engkau. Jadi nggak bisa kita balas jasa orang tua. Disebutkan dalam hadis kita bisa balas jasa orang tua kapan? Ketika kita dapati orang tua jadi budak. Kemudian kita beli, setelah itu kita merdekakan. Ya, itulah baru anak bisa balas jasa ya orang tuanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau seandainya kita berbakti sama orang tua kita? Apa yang kita dapat? Ya. Apa yang kita dapat ketika kita berbakti sama orang tua? Yang pertama yang kita dapat adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita pelajari ini, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terdapat pada murka orang tua. Kemudian yang kedua, bakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tanya, ya, Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian aku tanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga yang kita dapat ya, dari kita berbakti kepada kedua orang tua adalah mendapatkan keselamatan dari kesusahan. Orang yang berbakti sama orang tuanya itu bisa menjadi sebab dia dihilangkan kesusahan dan kesulitannya. Ini sebagaimana kisah yang mana ini Pak? Yaitu tentang orang yang terkurung dalam goa. Ya. Orang yang terkurung dalam goa, ada 3 orang. Yang mana mereka masing-masingnya bertawasul dengan amal saleh mereka. Di antara yang bertawasul dengan amal saleh itu tawasul dengan amal salehnya, baktinya sama siapa? Sama orang tuanya. Jadi dia punya kebiasaan ngantar susu untuk orang tuanya. Suatu malam dia terlambat pulang. Begitu dia ngantar susu, orang tuanya sudah tidur. Dan susu itu tidak diberikan kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Sekalipun anak-anaknya ini apa? Merengek. Dia tahan susu itu sampai orang tuanya bangun kemudian diminumkan. Kita kalau ngurus orang tua kita yang sudah tua, belum makan, belum minum susu, tapi sudah tidur, kita tunggu atau kita bangunin Pak? Bangun Pak, makan dulu ya. Nggak kita tunggu ya. Kadang-kadang kita sudah ngantuk juga sehingga kita mau apa? Istirahat. Ini bakti anak ini. Sehingga dengan baktinya itu akhirnya apa? Pintu goa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bakti sama orang tua itu sebab masuk ke dalam surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, orang tua itu adalah pintu surga yang paling apa? Tengah. Artinya dengan kita bakti sama orang tua mudah bagi kita masuk ke dalam surga. Makanya ada seorang salaf yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis. Ketika dia nangis, dia ditanya, ya, apa yang buat engkau menangis? Maka dia mengatakan, tadinya saya punya 2 pintu surga. Sekarang salah satunya sudah apa? Sudah tertutup. Oleh karena itu orang yang dia tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih orang tuanya sudah tua, dia adalah orang yang paling celaka. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rogi ma'anf, celaka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa itu yang celaka wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka abwahi indal kibar, ahaduhuma au kilahuma au kilaihima
falam yudkhilhul jannah, yaitu orang yang dia mendapati orang tuanya sudah tua, salah satunya atau apa keduanya, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Jadi dia dapat orang tuanya sudah tua, ya, tapi tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang tua menjadikan seorang itu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang terakhir adalah sebab terkabulnya doa. Seorang yang dia sangat bakti sama orang tua, maka doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ini sebagaimana kisah siapa? Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala, dia punya kesempatan untuk apa? Untuk jadi sahabat, ya. Punya kesempatan untuk jadi sahabat. Karena dia tinggal di mana? Tinggal di Yaman, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yaman sama Madinah jauh atau dekat, Pak? Ya. Ya cukup jauh, tapi ya dekat juga ya. Naik ya satu malam lah, ya, satu malam naik bis, ya. Satu malam naik bis. Itu kan syarat jadi sahabat apa? Lihat Nabi, ya, atau dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia punya kesempatan itu, tapi dia tidak ambil kesempatan itu karena apa? Bakti sama orang tuanya. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Umar, ya, maka Nabi mengatakan akan datang seorang dari apa? Dari Qaran, ya, namanya Uwais. Ya, jadi kalau kamu ketemu sama dia, minta doa sama dia. Jadi Umar, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, setan, beliau kalau jalan setan nyingkir, itu disuruh apa? Minta doa sama Uwais, menunjukkan doanya apa? Sangat mustajab, ya. Ini diantaranya adalah karena baktinya sama orang tuanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, bagaimana kita berbakti sama orang tua. Tadi sudah kita singgung, ya. Yang pertama adalah dengan kita mendoakan, terlebih ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah dengan bersedekah, ya, atas namanya. Ini tadi juga sudah kita singgung, terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah kalau mereka masih hidup, ajak mereka jalan-jalan, ya. Ajak mereka ke restoran kah, atau ke pantai kah, atau kemana saja yang membuat mereka apa? Bahagia. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mencium tangannya, ya, dengan mencium tangan. Kalau kebiasaan di Arab itu mencium apa? Kepala. Kalau kita kebiasaan nggak, Pak? Cium kepala, ya. Kadang-kadang orang tua bingung dicium-cium kepalanya, ya. Jadi kalau kebiasaan kita cium tangan, ya kita cium tangan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memuji dan menyanjung mereka. Artinya ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita mengatakan ini karunia dari Allah, kemudian dari hasil kerja keras orang tua, ya. Jadi kita memuji, kita sertakan mereka, ya, dari keberhasilan kita. Kadang-kala kita ini karunia Allah, kemudian dari istriku yang senantiasa apa? Menemaniku. Ya, kita lupakan orang tua kita, padahal mereka lah yang telah berjuang, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Mereka minta atau tidak minta. Kadang-kala kan orang tua berat untuk minta sama anaknya. Tapi orang tua suka, ini sekarang musim panas-panas banget loh di rumah, ya. Tandanya orang tua meminta AC, ya, minta AC, cuma kan nggak kesebut, ya. Kita anak itu harus tahu, oh ini kayaknya nih isyarat nih mau AC nih. Ini HP bapak ini kok kayaknya sudah lemot ya, mau minta HP baru, ya. Kalau kita ada rezeki, kita segera apa? Segera belikan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan,
maaf ya ibu sudah ngerepotin kamu. Maka kita jawab, enggak ibu, saya bahagia senantiasa berada di samping ibu. Kemudian yang berikutnya adalah musyawarah sama orang tua, sehingga orang tua itu merasa dianggap, ya, kehadirannya dianggap. Karena kadangkala ketika anak sudah dewasa dia lupa sama orang tuanya, maka kita ajak musyawarah ketika kita mau safar, ya, ketika kita mau pilih pekerjaan, kita ajak ya musyawarah orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik. Karena kadang-kala orang tua kalau ceritanya ngalor ngidul, sudah gitu ceritanya diulang-ulang, benar nggak Pak? Ya. Ini kemarin kayak perasaan barusan ceritain lagi, ya. Besok kita datang diceritain lagi. Maka kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa menjaga hubungan. Kalau jauh kita telepon. Kemudian yang terakhir adalah dengan memberikan hadiah kepada mereka. Memberikan hadiah. Ya, mungkin kita belum bisa ngasih hadiah yang besar, maka setidaknya kita berikan hadiah, ya, yang kecil. Yang penting kita senantiasa perhatian sama mereka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Mungkin agak sedikit kurang sehubungan, tapi tadi terkait dengan 3 celaka itu mengenai doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah, kan itu ancamannya celaka gitu. Salah satunya tadi disebut oleh mengenai bakti orang tua. Kan salah satunya lagi juga adalah celaka apabila disebut namamu mereka tidak bersalawat, gitu ya. Itu jadinya status menjawab dan memberikan salawat itu wajib ya, karena kan itu ada ancaman celaka itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua kan kalau saya banyak Rasulullah disebut pada saat sholat Jumat gitu kan, Pak sering banyak menyebut Rasul gitu ya. Nah itu apakah kita jawab setiap khotib menyebut nama Rasul kita bersalawat atau hanya satu kali aja? Karena kan kita perhatikan banyak juga orang yang diam aja gitu kan. Nah itu salawatnya itu harus dilafazkan atau di dalam hati gitu. Harus dilafazkan atau di dalam hati, karena saya pernah dengar ini ada menggiring gitu. Ini terkait dengan sholat, bahwa membaca Al-Fatihah itu kan wajib, malah rukun di dalam sholat. Nah itu dalam sholat itu terutama yang sir ya, yang sir itu, jadi jam sholat itu harus bergerak mulutnya, harus berkomakam, istilahnya bergerak mulutnya. Kalau dia tidak bergerak, tidak sah sholatnya pada saat membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Ya, wallahu ta'ala alam, bersalawat tidak wajib ya. Bersalawat tidak wajib, hanya saja menjadi orang yang merugi lah ibaratnya, ya. Menjadi orang yang merugi, ya. Seperti orang yang tidak berbakti sama orang tua, seperti orang yang dia tidak mengambil Ramadan itu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Artinya dia puasa, tapi dia puasanya itu banyak maksiat ini itu, sehingga dia menjadi orang yang merugi. Jadi bukan berarti ketika disebutkan merugi atau celaka itu kemudian hukumnya menjadi menjadi wajib, ya. Tapi ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjadi orang yang ibaratnya rugi lah, tidak mendapatkan banyak pahala. Ketika nama beliau disebutkan kita diam, nama beliau kita diam, ya, sehingga kita terlewatkan banyak kebaikan. Bahkan siapa yang dia ketika berdoa tidak mengawali dengan sholawat, maka dianggap itu doanya terburu-buru.
doanya terburu-buru. Dan orang ketika berdoa terburu-buru, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama tidak terburu-buru. Dan terburu-buru dalam doa diantaranya adalah tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada orang yang sholat dan di dalam sholatnya itu dia berdoa, tapi tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan ajilah hada, orang ini sudah terburu-buru, ya. Falam yusolli alaiya, dia tidak bersolawat kepadaku. Maka ya bukan berarti sholawat kemudian hukumnya menjadi apa? Wajib. Ya. Berapa kali kita baca ketika diulang-ulang? Ya kita semampu kita, ya, semampu kita baca. Bahkan para ahli hadis ketika mereka menulis hadis kan mesti melewati apa? Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah. Ini makanya ada sebagian orang kemudian nyingkat menjadi apa? SAW. Kalau dalam bahasa Arab itu disingkat menjadi solam, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diputihkan, disebutkan mereka putihkan itu untuk ngejar, tapi mereka tetap bersolawat dengan lisan mereka, ya, itu tetap bersolawat, tapi tidak ditulis, karena kan kalau ditulis nanti hadis yang dibacakan oleh guru bisa apa? Ketinggalan, sehingga mereka tidak tulis, nanti mereka tulis ketika sudah selesai pelajaran, ya. Artinya sebisa kita, semampu kita. Nah, kalau harus terus bersolawat mungkin takutnya ini khawatirnya apa? Memberatkan. Dan tidak mesti Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dengan Allahumma apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya bertanya tentang apa hukumnya sama dengan perbuatan yang diharapkan. Jika kita banyak bertanya yang terkait untuk mencari informasi, namun tidak berfaedah bagi dia, namun berfaedah bagi kami. Ini berhubungan dengan kami sebagai orang media. Yang pertama. Terus yang kedua adalah jika kita yang mengusulkan orang tersebut untuk ruqyah. Tapi yang pertama ya, kalau kita terkait sama media ya mungkin kita banyak tanya ya. Kalau nggak tanya-tanya ya nanti beritanya cuma berapa baris ya. Ya kita nggak masalah ya untuk menggali informasi, nggak masalah. Karena memang itu tuntutan ya dari pekerjaan. Kemudian yang kita tanya ini cuma dia yang tahu misalkan. Maka nggak apa-apa kita tanya ini bagaimana, kapan kejadiannya. Sekalipun itu tidak bermanfaat buat dia, tapi kalau misalkan dia memang saksi dan tidak ada yang tahu, maka dia harus menjadi apa? Harus menjadi saksi misalkan. Jadi kita tanya-tanyain dia, tidak mengapa. Ya kita tanya-tanya karena memang itu adalah tuntutan apa? Pekerjaan. Nanti kalau misalkan kita nggak tanya-tanya ya nggak dapat informasi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita yang menyarankan, ya, sebenarnya tidak mengapa ya, itu daripada kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena yang dilarang yang menyebabkan seorang itu dia terhalang mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu kan bukan hanya ruqyah, tapi apa diantaranya? Kai, ya, pengobatan dengan besi panas itu ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu di perang Khandaq kena panah, ya. Sehingga dibantu oleh Nabi untuk apa? Untuk dikai, ya, untuk dikai, bahkan sampai kalau tidak salah sampai 3 kali, tapi darahnya terus ngucur, ya. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz berdoa agar jangan diwafatkan dulu sampai melihat apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada Bani Quraidah, ya, Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat saat perang Khandaq. Jadi kalau kita yang langsung terjun meruqyah atau mengkai, maka ini adalah kebaikan, ya. Tapi kalau antum meruqyah aja, ya, bagusnya sih cari langsung tukang ruqyahnya,
bawakan ke dia, ya. Nih, antum diruqyah, ya, ibaratnya demikian. Jadi mungkin nggak usah kita, kalau kita mau menyarankan, suruh dia untuk ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri itu lebih baik daripada minta bantuan sama orang lain, ya. Jadi ruqyah sendiri dibaca, ya, dibacaan Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya, ya, maka itu, ya, zikir pagi petang, ya, atau doa-doa yang lain, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita ini loh, di sana bagus misalkan, ya nggak apa-apa juga, ya, kita arahkan. Tapi ya bagi dia kemudian kalau dia berangkat, dia bisa kehilangan apa? Bisa kehilangan kesempatan itu, ya. Dan juga bagi tukang ruqyah, dia sebelum meruqyah hendaknya dia tanamkan dalam diri bahwasanya bukan dia yang menyembuhkan, ya, bukan dia yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah, sehingga kita suruh untuk bergantung hanya kepada Allah, seperti itu. Jadi ruqyah itu juga bukan hanya untuk orang yang kemasukan jin, tapi seluruh penyakit, ya, seluruh penyakit. Misalkan kita punya orang tua atau anak kita sakit, ya kita ruqyah, kita bacain Al-Fatihah, kita bacain surat-surat yang lain, ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang kesurupan jin. Jadi ada orang sakit kita bacain, marah deh, saya nggak kesurupan jin mas, kok diruqyah? Bukan, diruqyah itu bukan untuk kesurupan jin saja, tapi untuk seluruh apa? Untuk seluruh penyakit. Wallahu ta'ala alam. Kalau umpamanya mencari berita kan berpotensi gibah kan? Apa itu Pak? Kan tadi yang terkait dengan mencari berita gitu. Berita ya. Kalau yang berita itu berpotensi gibah gitu. Nggak boleh kan? Ya, tabayun, ya. Tabayun tidak mengapa. Jadi gibah itu ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Seperti misalkan kita mengadu, ya, karena kita dizolimi, kita boleh menceritakan kepada yang berwajib, ya, yang berwenang. Yang bisa jadi kan nanti yang berwenang itu nanya, siapa orangnya, bagaimana, ya, kapan dizoliminya, kapan. Jadi ada gibah itu yang diperbolehkan. Seperti misalkan kita masuk ke komplek nyari, ya mohon maaf kalau ada kesamaan nama, mau nyari orang yang namanya Rudi, ada yang namanya Rudi? Nggak ada, ya, Rudi. Nanti kita tanya, Rudi yang mana nih Pak? Banyak Rudi di sini. Rudi Ompong atau Rudi Kribo atau Rudi Cebol misalkan, ya. Itu Rudi yang ompong. Nah, ini kan semacam gibah, ya. Tapi ini dibolehkan untuk apa? Untuk takrif namanya, untuk pengenalan. Karena kalau kita nggak berani ngomong Rudi yang mana, ya, ya. Rudi yang mana, ya? Banyak Rudi, kita bingung, ya. Rudi yang ini nih Pak. Ya, kalau ada ciri-cirinya kan, jadi langsung yang ompong Pak, oh langsung tahu orang, ya, seperti itu. Sebagaimana banyak ahli hadis juga yang dikenal dengan aib-aib mereka. Ya, Sulaiman bin Mihran, ini namanya Al-A'mash. Karena Al-A'mash itu artinya matanya juling, ya. Sehingga dia dipanggil dengan itu. Jadi tidak mengapa kalau memang ada kebutuhan. Dan ini memang disebutkan oleh Imam Nawawi kalau tidak salah, ada 6 gibah yang diperbolehkan, ya. Jadi kalau misalnya tujuannya baik untuk gali informasi, ya, sehingga memang harus menyebutkan aib-aib, ya. Kalau memang itu tujuannya baik, ya. Misalkan ada penjahat ketangkap 1, ya. Kemudian siapa aja teman-teman yang ikut, ya. Ini Pak, si fulan ini ngapain? Kan disebutkan dia melakukan ini, dia melakukan ini. Jadi kalau tujuannya baik maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi Pak? Cukup, ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali. Satu